Ya, pemirsa menganggap wasit berat sebelah usai tim kesayangannya kalah. Kerusuhan antar supporter pecah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya 3 anggota polisi dan 1 supporter terluka terkena lemparan batu. Penonton harap tenang. Kerusuhan pecah saat final sepak bola antar kampung antara tim Potato Reborn versus GRKP FC di lapangan Kayu Aren, Pagetan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami akan mengambil tindakan tegas. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter juga terluka di bagian kepala, pipi, kening hingga dagu akibat dari lemparan batu dan potongan bambu. Masuk ke lapangan dan itu sudah disepakati ketika ada supporter yang masuk ke lapangan maka pertandingan dianggap selesai dan diskualifikasi bagi kesebelasan yang supporternya masuk lapangan. Sementara untuk upaya kita masih melakukan pendataan. Ya tentu dengan kejadian seperti ini untuk sepak bola di Banjarnegara khususnya akan lebih kita perketat. Padahal untuk mengamankan laga final ini, polisi telah menerjunkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi serta memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar 2 kelompok warga pecah di tengah pasar tradisional Gili-Gili, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua kelompok warga yang bertikai saling serang dengan menggunakan petasan, batu hingga senjata tajam. Dua kelompok warga antara warga Rusun Petamburan dengan warga Petamburan 5 terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol dan petasan, sejumlah pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional Gili-Gili dan permukiman penduduk, kedua kelompok ini pun tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 2 unit kamar yang berada di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat porak-poranda akibat dugaan meledaknya tabung gas. Ledakan besar itu juga membuat 1 lift rusak berat. Ledakan terekam dari kamera pengawas di sekitar 2 unit kamar apartemen City Park yang berada di Tower F. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas yang mengakibatkan seluruh bangunan dan atap yang berada di lorong apartemen rusak parah. Imbas ledakan juga membuat lift yang berada di lantai tersebut rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui unit apartemen tersebut tengah dihuni oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok. Peristiwa ini masih diselidiki Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jenazah Arya Daru Panganyunan tiba di Bantul, Yogyakarta dan langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Almarhum merupakan diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di dalam kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan,
jenazah Arya kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Suten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar. Kepada keluarga besar almarhum tidak menyampaikan duka cita sejak awal, kemudian mereka sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi untuk hasil penyelidikan dari pihak polisi. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di kamar kos Arya Daru Panganyunan beberapa jam setelah diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut ditemukan tewas. Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban yang tidak wajar. Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang yang hilang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang meninggal misterius berusia 39 tahun saat ditemukan. Ia berasal dari Janti, Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Arya Daru Pangayunan merupakan alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karirnya, Arya pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru juga memiliki akun Instagram yang cukup aktif, mengunggah postingan dengan total memiliki 1.311 pengikut. Dalam bionya, Arya menulis bahwa dirinya sangat mencintai dunia penerbangan dan aktivitas traveling. Beberapa hari sebelum meninggal, Arya sempat mengunggah iklan mobil pribadinya di Instagram. Unggahan itu menjadi jejak digital terakhir sebelum ia ditemukan tewas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polda NTB menetapkan 3 tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang ditemukan tewas saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira.
Misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya terkuak. Dari hasil otopsi, diketahui penyebab utama Brigadir Nur Hadi tewas, yaitu akibat dicekik. Selain itu, hasil otopsi juga menunjukkan korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Dari hasil penyelidikan, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 orang diantaranya merupakan perwira polisi yang merupakan atasan korban. Para tersangka menghabisi nyawa korban diduga cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Ini masih kita dalami karena itu tadi para pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private di kawasan wisata Guli Trawang, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Namun dari hasil penyelidikan diketahui korban tewas dibunuh. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.